Bakal calon legislatif atau Bacalek Provinsi Sumatera Barat, Edi Gusrianto, Datuk Rajo Sampono berkaca kepada gerakan calon pemimpin terdahulu. Di mana, calon pemimpin terdahulu itu lebih suka menyambangi para tokoh-tokoh Islam yang bukan saja menguasai ilmu keagamaan akan tetapi mumpuni pula di bidang ilmu manajemen pemerintahan. Tokoh-tokoh Islam asal Sumatera Barat kaliber nasional di masa itu, seperti Buya Hamka, Nyak Canduang, Nyak Parabek dan banyak tokoh Islam sumber lain. Langkah para calon pemimpin terdahulu mendatangi tokoh-tokoh Islam, kata Edi di Bukit Tinggi, Senin 29 Mei 2023, bertujuan mohon arahan bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik dan benar sesuai kaidah agama. Saya Edi Gusrianto, SPDI Datuk Rajo Sampono, calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil 3, daerah pemilihan Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Yang pertama sekali saya sampaikan pada masyarakat Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat secara umum, bahwasanya daerah Sumatera Barat pada masa-masa dahulunya banyak melahirkan para tokoh Islam yang berjuang di tingkat nasional. Dan dia mempunyai kemampuan tidak saja ilmu keagamaan, juga ilmu pemerintahan. Dan sampai hari ini nama-nama beliau masih kita sebut, seperti Pak Buya Hamka, Nyak Canduang, Nyak Parabek, dan lain-lain. Semua tokoh itu lahir dari tokoh-tokoh keagamaan dan juga dia mempunyai ilmu manajemen pemerintahan. Ya, karena pada masa beliau terdahulu itu warisatul anbiya, para pemimpin, dia datang menemui para ulama untuk meminta suatu suaka ya di dalam pemerintahan. Di sisi lain, jelang pemilu legislatif 2024, Edi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda uang yang nilainya sedikit, namun berimbas pada 5 tahun ke depan. Edi yang bakal mengikuti Pileg 2024 berbenderakan Partai Golkar asal Dapil 3 Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, mengingatkan masyarakat pemilih harus cerdas dan tidak terlibat politik praktis. Selain itu, masyarakat harus pintar menilik dan menganalisa caleg yang akan dipilih. Kata Edi, apakah nanti setelah terpilih dan duduk di legislatif akan peduli dengan masyarakat dapilnya? Terkait hal ini, masyarakat pemilih juga harus mampu menganalisa. Terpenting lagi, sambung dia, terkait ketokohan, di mana melalui alat peraga seperti baleho dipasang banyak, tidak menjamin seseorang yang diberikan amanah 5 tahun ke depan bukan seorang tokoh yang peduli. Nah, pada hari ini Sumatera Barat akan mengukir kembali pemilu tahun 2024. Yang perlu saya sampaikan pada hari ini, yang pertama, jangan sampai kita orang Sumatera Barat yang cerdas, jangan terlibat dengan politik praktis ya. Apa itu politik praktis? Ada calon-calon kandidat nanti yang akan membagikan uang, dibayar kita 100.000, 200.000, 300.000 sekian. Nah, kita akan memilihnya. Ini merupakan perbuatan melawan hukum dan juga akan merugikan si calon pemilih ya. Karena dengan uang yang segitu 5 tahun 1 periode, kita tidak bisa berkomunikasi dan memberikan informasi dan meminta dukungan bila terjadi aspirasi yang kita sampaikan tersebut ke DPR, sehingga orang yang memberikan uang itu tersebut yang mereka telah duduk di DPR tidak akan menggubris dan merespon apa yang kita sampaikan. Yang kedua, orang Sumatera Barat cerdas ya, dan kita harus memilih calon yang cerdas. Calon yang cerdas dalam artian mempunyai, dan kita harus memilih calon yang cerdas. Calon yang cerdas dalam artian mempunyai kemampuan kecerdasan dan kemampuan intelektual dalam menganalisa dan memanajemen persoalan-persoalan yang ada di daerah pemilihannya. Dan yang ketiga, ketokohan. Jangan karena dia punya banyak baliho, tapi dia tidak ada ketokohannya.
ini menjadi acuan bagi kita, baliho yang banyak itu menang. Bukan. Orang Sumatera Barat ini sangat cerdas memilih pemimpinnya. Tokoh tampan ini merupakan acuan bagi orang Sumatera Barat untuk memilih calon yang akan mereka titipkan baik di DPR RI maupun di DPRD maupun nanti yang akan jadi presiden dan calon kepala daerah. Dan yang terakhir, setelah dari ketokohan, kepedulian mereka yang telah duduk di DPR baik di provinsi maupun di DPR RI ini sangat kita butuhkan di Sumatera Barat. Mereka yang punya hati nurani dan mempunyai belah kasih sayang terhadap daerah pemilihannya, apapun yang terjadi baik secara pribadi maupun secara umum, kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat, dia akan mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi. Untuk itu mari kita laksanakan pemilu berencana. Pilihlah calon yang cerdas, yang punya nilai intelektual yang tinggi dan berani menyampaikan aspirasi dan tokoh dan tampan dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang ada di daerah pilihnya, terutama secara umum Provinsi Sumatera Barat. Yang disampaikan salam dari saya dari Kota Bukit Tinggi, Edi Gusrianto, Sarjana Pendidikan Islam, Datuk Rajo Sempono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.